Perkenalkan, nama saya Sula Arinda, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Udayana. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait artikel yang sedang menjadi perdebatan di masyarakat. Alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran pada kali ini, izinkan saya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang sedang belajar dari rumah saja, yang mungkin mengalami kesulitan atau gangguan dalam proses belajar. Kita sebagai manusia yang baik seharusnya mampu untuk memanfaatkan keadaan untuk lebih mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Teman-teman dapat jadikan kejadian ini untuk melatih kreativitas dan kemandirian siswa dalam proses belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait artikel dengan tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu untuk melatih kita agar mampu mengidentifikasi pokok persoalan yang sedang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yang ditulis dalam sebuah artikel. Nah, teman-teman mungkin sudah sering mendengar istilah artikel. Namun, apakah teman-teman tahu pengertian artikel itu sendiri itu apa? Artikel merupakan sebuah karangan faktual yang disampaikan melalui media online maupun media cetak dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan sang penulis agar mampu meyakinkan, mendidik, dan menghibur para pembaca. Nah, di sini saya akan memberikan 3 kata kunci untuk teman-teman agar mampu memahami pengertian dari artikel. Yang pertama adalah karangan faktual. Yang kedua adalah menyampaikan gagasan. Yang ketiga adalah dipublikasikan. Nah, saya akan menjelaskan istilah-istilah ini. Nah, tujuan saya memberikan 3 kata kunci kepada teman-teman adalah untuk mempermudah teman-teman apabila nanti teman-teman ditanya tentang pengertian artikel. Teman-teman cukup merangkai 3 kata kunci yang telah saya berikan. Nah, karangan faktual di sini maksudnya adalah bahwa tulisan tersebut bersifat fakta. Dan yang kedua, menyampaikan gagasan. Menyampaikan gagasan di sini adalah maksudnya adalah bahwa gagasan dibuat oleh penulis untuk pembaca, lalu dipublikasikan. Nah, artikel itu dipublikasikan bisa melalui 2 cara, yaitu media online maupun media cetak. Nah, setelah teman-teman memahami pengertian artikel, selanjutnya saya akan memberikan ciri-ciri artikel. Yang pertama adalah singkat. Maksudnya singkat adalah bahwa artikel itu ditulis tidak terlalu banyak. Jadi, poin-poin penting saja yang ditulis dalam sebuah artikel. Teman-teman juga mungkin jarang kan melihat tentang artikel yang sampai 10 halaman atau 11 halaman, karena memang isinya memang diharuskan singkat. Yang kedua adalah padat. Padat di sini maksudnya adalah artikel itu hanya mencakup poin-poin penting saja, tidak perlu menjelaskan sampai detail. Kalau detail itu bukan artikel namanya, namun deskriptif, teks deskriptif. Yang ketiga adalah jelas. Jelas maksudnya di sini adalah pembaca mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan penulis kepada sang pembaca. Jadi tulisannya itu tidak menyulitkan pembaca untuk memahami apa yang akan disampaikan sang penulis.
Lalu yang terakhir adalah nih, ditulis secara fakta. Nah, ditulis secara fakta atau sesuai dengan fakta, maksudnya artikel itu tidak boleh mencakup opini-opini dari penulis itu sendiri, harus sesuai dengan fakta. Misalnya data A harus dicakupi data A, tidak boleh mencakupkan atau menambah data lain. Jadi tadi pada tujuan tadi adalah untuk meyakinkan apabila kenyataannya adalah A tapi penulis menambahkan kenyataan B, maka akan menyulitkan pembaca untuk memahami informasi. Nah, setelah teman-teman mengetahui pengertian dan ciri-ciri artikel ini, tugas teman-teman adalah untuk memperdebatkan artikel yang akan saya bagikan. Artikel saya dapatkan dari media online. Untuk sumber, nanti teman-teman bisa saya berikan linknya dan saya tulis di deskripsi. Lalu, tugas teman-teman adalah mencari fakta-fakta atau apakah di dalam artikel tersebut terdapat kandungan opini. Apabila terdapat kandungan opini, maka di dalamnya artikel tersebut belum dikatakan artikel yang baik. Jadi harus sesuai dengan fakta. Lalu tugas teman-teman yang kedua adalah mencari pokok-pokok persoalan yang diperbincangkan dalam artikel tersebut. Nah, selanjutnya silakan teman-teman untuk menyimak artikel yang akan saya berikan kepada teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui tentang pengertian dan ciri-ciri artikel, saya sediakan contoh sebuah artikel. Saya dapatkan artikel ini dari media cetak. Saya mengangkat tema tentang virus corona. Kenapa virus corona yang saya jadikan sebagai bahan belajar? Karena memang materi tentang virus corona ini akhir-akhir ini menjadi perdebatan atau perbincangan di kalangan masyarakat. Di sini penulis menjelaskan tentang pengertian dari virus corona itu sendiri. Lalu di sini juga dijelaskan tentang tingkat kematian akibat virus corona. Lalu ada gejala dari virus corona. Lalu waktu yang baik untuk kita pergi ke dokter apabila kita mengalami gejala seperti virus corona. Dan yang terakhir adalah penyebab dari virus corona. Lalu tugas kita adalah yang pertama membaca terlebih dahulu artikel ini. Setelah kita membaca, kita akan mampu memahami apa yang diperbincangkan dalam artikel ini. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir ini jelas isinya tentang virus corona, tidak melebar kemana-mana. Misalnya melebar sampai ke bagian new normal ataupun yang lainnya. Jadi ini artikelnya sesuai dengan ciri-ciri dari virus corona. Selanjutnya pada bagian ini pun setelah kita membaca juga tidak ada kandungan tentang opini. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas di papan tulis untuk teman-teman mampu memahami. Saya cuma akan memperlihatkan kepada teman-teman tentang artikel yang saya dapatkan dari media online. Untuk sumber link nanti saya akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Nah teman-teman, baru saja saya berikan kesempatan untuk membaca artikel yang telah saya dapatkan dari media online. Mari kita bahas satu persatu dari setiap bagian per bagian. Nah, di dalam artikel ini saya angkat tema virus corona. Kenapa virus corona? Karena virus corona memang akhir-akhir ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Bukan menjadi perdebatan, tapi menjadi perbincangan. Nah, pada bagian awal itu terdapat bagian yang menjelaskan tentang pengertian. Saya akan jelaskan bagian per bagian. Yang pertama, pengertian. Nah, di dalam pengertian ini dijelaskan mengenai virus corona itu apa, lalu seperti apa virus corona itu, lalu dari mana virus corona berasal. Nah, yang selanjutnya adalah
tingkat kematian dari virus corona. Di dalam bagian ini terdapat data-data yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi pada bagian ini mengandung unsur fakta dan tidak ada kandungan opini. Lalu yang membedakan antara fakta dan opini itu apa? Kalau fakta itu para ahli mempercayainya, satu ahli dengan yang lainnya percaya. Kalau opini, antara pendapat yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda, karena itu bersifat subjektif bukan objektif. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga adalah gejala-gejala virus corona. Gejala virus corona. Nah, gejala ini cukup banyak, seperti teman-teman bisa simak pada bahan bacaan. Nah, pada bagian ini penulis hanya menjelaskan satu bait tentang gejala sesuai dengan ciri-ciri dari artikel tadi, yaitu singkat, padat, tidak terlalu menjelaskan secara terperinci. Jadi ini sesuai dengan ciri-ciri dari artikel. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu waktu untuk memeriksakan diri. Nah, di sini dijelaskan tentang informasi kapan kita harus pergi ke dokter apabila kita mengalami gejala seperti virus corona. Nah, di sini pun juga dijelaskan secara singkat dan padat, tidak terlalu melebar. Yang terakhir adalah tentang penyebab. Nah, penyebab di sini penulis jelaskan lebih lebar lagi, namun lebarnya pun tidak melebihi beberapa paragraf. Di sini jelaskan beberapa penyebab dari virus corona. Nah, di artikel ini pun juga penulis menjelaskan tentang cara penularan dari virus corona itu sendiri, cara-cara yang dapat mengakibatkan penularan virus corona. Nah, setelah kita membaca artikel yang saya berikan, ciri-ciri dan ciri-cirinya memang menunjukkan artikel yang baik karena tadi singkat, yang kedua padat, dan ditulis secara fakta. Di dalam artikel yang saya berikan tidak mengandung unsur opini. Jadi kesimpulannya adalah bahwa artikel yang saya berikan kepada teman-teman merupakan artikel yang mampu dikatakan baik. Nah, setelah teman-teman mempelajari dan mengikuti proses tadi memperdebatkan artikel yang saya berikan, tugas teman-teman selanjutnya adalah mencari artikel di media online maupun media cetak, lalu teman-teman berlatih mengerjakan seperti yang saya contohkan tadi. Teman-teman bisa mengangkat tema yang mungkin akhir-akhir ini sedang diperdebatkan, seperti virus corona atau yang lain seperti new normal. Nah, teman-teman berlatih mencocokkan dengan dari ciri-ciri ini. Singkat, lalu padat, jelas, dan ditulis secara faktual. Lalu bagaimana indikasi teman-teman dikatakan mampu menguasai materi kali ini? Apabila adalah teman-teman dalam memperdebatkan materi yang teman-teman dapatkan, teman-teman tidak mengalami kesulitan, teman-teman sudah mampu menyelesaikan dengan baik dan benar. Lalu apabila teman-teman masih kesulitan, teman-teman dapat meminta pertolongan dengan teman kalian. Teman-teman bisa bertukar pikiran atau mencari informasi lagi dari internet ataupun apa yang dapat membantu tugas teman-teman pada kesempatan kali ini. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk memperjelas lagi, saya akan sampaikan pengertian artikel itu sendiri agar teman-teman lebih mengetahui. Jadi, pengertian artikel adalah karangan faktual
yang ditulis untuk menyampaikan gagasan lalu dipublikasikan baik di media online maupun media cetak dengan tujuan untuk meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kok hilang? Masih terkait artikel yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat. Lalu kita Duar!